Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat tiktokers dimanapun anda berada, yang juga khususnya buat pengikut saya ya. Tadi saya coba live streaming tapi nggak tahu, saya nggak mengerti jalannya, jadi sekarang saya rekam saja. Saya ingin berbagi pendapat terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam negeri. Barusan saya menerima sebuah video kontennya yang bercerita tentang bagaimana nasib seorang warga di Medan Labuan yang rumahnya, pagar rumahnya dirusak dan diambil besinya. Kemudian 4 orang itu ya pelakunya, dia melakukan perlawanan untuk membela diri. Akhirnya dia pula yang ditangkap dan dijadikan tersangka dengan tuduhan penganiayaan. Ini menarik menurut saya. Menariknya kenapa? Karena akhirnya publik atau masyarakat merasa khawatir dalam mempertahankan dirinya jika terjadi ancaman. Dan kita berharap Kapolri dan segenap jajarannya untuk mendengarkan dan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Dan kedua yang juga saya soroti, ini kebetulan saya juga melihat dari video konten yang dikirimkan oleh seseorang di TikTok ya. Itu saya kenal kebetulan, ini adalah salah satu konten dari teman saya, seorang pengacara senior ya. Terjadi di Kalimantan. Ada 700 sertifikat yang dimiliki oleh warga di sana terancam hilang karena adanya upaya atau adanya usaha pertambangan di daerah tersebut. Dan dalam hal ini mereka menggugat BPN agar jangan sampai surat-surat yang mereka miliki sejak lama itu menjadi lepas dari tangan mereka sehingga mereka kehilangan hak milik mereka. Dan hal ini menurut saya juga menjadi catatan kita. Nah, yang ketiga yang juga saya soroti terkait dengan masalah MBG, pernyataan dari kepala BGN itu yang saya lihat, ini juga dari video konten yang saya rekam. Itu bagaimana apakah AMBG ini akan terus dilaksanakan di bulan Ramadan, padahal kita tahu persis bahwa Ramadan itu adalah masa umat Islam, baik itu pelajarnya, melakukan puasa. Tentu ini kan agak lucu, di saat berpuasa MBG tetap dilaksanakan. Bagaimana mereka mengatur aturan mainnya ini? Apakah tidak ditunda saja atau diberikan pada saat menjelang berbuka? Ini juga satu cara yang harus dicarikan solusi yang enak dan baik, bukan dipaksakan karena hal ini, hal itu dan sebagainya. Ini juga saya lihat. Kedua, MBG itu sendiri sudah banyak memancing atau menimbulkan reaksi negatif dari warga terkait dengan banyaknya korban yang ditimbulkan oleh makanan hasil MBG yang tidak layak konsumsi, seperti kasus di NTT dan di berbagai tempat di Indonesia. Ini juga menjadi masalah serius yang harus disikapi oleh masyarakat, pemerintah, khususnya Pak Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, harus peka mendengarkan aspirasi rakyat. Dan terakhir, yang ini juga menjadi hal yang sangat serius, menyangkut soal keterlibatan kita dalam Ball of Peace yang digagas oleh Donald Trump, yang nanti menurut beberapa informasi termasuk teman saya, seorang jurnalis dari Tempo yang pernah membuat di podcastnya, bahwa Indonesia akan kirim 8.000 pasukan atau 8.000 TNI untuk menjadi salah satu pasukan pengaman di Palestina, di wilayah konflik Gaza. Ini sangat beresiko tinggi, dan sangat bisa menimbulkan citra yang buruk buat Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Islam. Jadi dari 4 hal ini saya pikir sudah waktunya lah kita sebagai warga bangsa dan Pak Prabowo yang sering kita dengar berbicara sangat nasionalisme, tapi dalam prakteknya kita menemukan banyak hal-hal yang antagonistik. Tolonglah Pak Presiden, jangan sampai ini menjadi awal dari turunnya apresiasi publik kepada Anda. Karena kita ingin bangsa ini diurus oleh orang-orang yang benar dan berjiwa nasionalis yang murni, bukan cuma omong-omong. Jadi, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.